Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami menaikkan ucapan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Oleh karena kasih setia-Mu, anugerah dan pertolongan-Mu bagi kami boleh ada sebagaimana kami ada di pagi hari ini, di tempat ini, bahkan dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami bersyukur oleh karena anugerah-Mu yang begitu sempurna di dalam hidup kami. Kami boleh merasakan akan setiap kebaikan Tuhan. Kami boleh merasakan akan setiap kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami dan sudah kami nikmati sampai pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan ini ya Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji Tuhan karena ada waktu bagi kami, ada kesempatan bagi kami untuk kami ada di tempat ini, untuk kami boleh menikmati anugerah Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Siapkan setiap hati kami ya Tuhan, di tempat ini dimanapun kami berada, Tuhan siapkan setiap kami, sehingga kami boleh menikmati anugerah Tuhan melalui firman Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, hamba yang Tuhan percayakan dalam penyampaian kebenaran-Mu ya Tuhan. Mari Engkau sembunyikan hamba di balik salib ya Tuhan, sehingga kebenaran-Mu yang nyata di dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kami boleh merasakan kemurahan Tuhan dalam bagian firman Tuhan pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur dan berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkan Engkau berbicara bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom bagi kita semua dimanapun kita berada. Di pagi hari ini kita boleh merasakan anugerah Tuhan yang besar. Di pagi hari ini kita boleh merasakan kasih Tuhan yang sempurna. Kita boleh menikmati kehidupan yang luar biasa oleh karena anugerah Tuhan yang dinyatakan bagi kita, yang dicurahkan bagi kita, sehingga kita boleh menikmatinya dalam kasih dan anugerah Tuhan. Bapak, Ibu, dan semua saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam surat 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Surat 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Mari kita menyimak bagian firman Tuhan di pagi hari ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Dia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Sampai sedemikian jauh bacaan firman Tuhan.
Yang berbahagialah kita yang sudah membaca dan yang akan merenungkannya di dalam setiap kehidupan kita tiap-tiap hari. Bapak, Ibu, dan semua saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini merupakan masa-masa sengsara daripada Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus mengalami banyak penderitaan, banyak hal yang dialami oleh Tuhan Yesus. Penderitaan begitu luar biasa dialami oleh Tuhan Yesus. Tetapi itu merupakan bagian dari kehidupan kita sebagai orang percaya, merupakan refleksi dari kasih Kristus yang dinyatakan kepada kita sebagai umat Tuhan. Kita boleh melihat bagaimana karya Tuhan melalui penderitaannya memungkinkan kita bisa menikmati anugerah Tuhan, memungkinkan kita bisa menikmati berkat Tuhan, memungkinkan kita bisa menikmati keselamatan yang daripada Tuhan. Itu bukan karena kekuatan kita, itu bukan karena kehebatan kita, tetapi oleh karena kasih-Nya kepada kita, oleh karena kemurahan-Nya kepada kita, oleh karena besarnya cinta-Nya kepada kita, kita menikmati anugerah keselamatan itu. Yohanes 3 ayatnya yang ke-15 itu berbicara bagaimana karya Allah. Yohanes 3 ayat 16 itu berbicara bagaimana karya Allah mau menyatakan kasih-Nya kepada kita sebagai umat Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah di dalam hidup kita, Dia menyerahkan anaknya yang tunggal supaya setiap kita bisa menikmati keselamatan itu. Bapak, Ibu, dan semua saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Allah di pagi hari ini di bawah satu tema makna dari penderitaan Kristus bagi kita orang percaya. Sejenak kita melihat situasi dan kondisi yang saat ini sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kita dengan hadirnya virus atau wabah COVID-19 yang menegangkan banyak manusia, yang membuat manusia tegang, yang membuat manusia takut. Tetapi bagaimana kita sebagai orang percaya, kita boleh melihat bagaimana karya Allah di tengah-tengah kehidupan kita, bagaimana kasih Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Kita bersyukur kalau kita masih bisa menikmati kehidupan sampai saat ini. Sekalipun kita harus mengalami banyak tantangan, sekalipun kita harus banyak mengalami penderitaan, tetapi sejauh mana penderitaan yang kita alami tidaklah melebihi dengan penderitaan yang dialami, yang dirasakan oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Tidak sebanding. Tetapi bagaimana kita bisa merefleksikan, bagaimana kita bisa mengambil teladan daripada penderitaan Kristus itu di atas kayu salib, sehingga kita bisa menikmati kehidupan sampai sekarang. Bapak, Ibu, dan semua saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayatnya yang ke-19 dan ayatnya yang ke-20 berbicara seperti ini. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Nah,
Kita sebagai orang percaya, pertama kita harus sadar, kita harus menyadari bahwa itu adalah kehendak Tuhan. Sadar akan kehendak Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita itu merupakan atas dasar kehendak Tuhan, sehingga kita bisa menyatakan, bisa merefleksikan akan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Sesuatu yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus yang menjadi teladan bagi kita. Keteladanan Kristus dalam penderitaannya itu begitu luar biasa. Kita boleh ada sampai saat ini, kita boleh menikmati kehidupan sampai saat ini. Itu bukan karena kuat gagahnya kita, bukan karena hebatnya kita, bukan karena kita punya segalanya dalam hidup kita, tetapi itu oleh karena kasih karunia yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita melihat makna yang kedua dari penderitaan Kristus dalam ayat yang ke-21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Yang kedua ini, makna yang kedua, bahwa kita sebagai orang percaya harus siap menderita, harus siap menghadapi tantangan. Tantangan bukan hanya datang dari dalam diri kita sendiri, bukan datang dari luar, tetapi tantangan itu dari berbagai macam situasi yang ada. Tapi bagaimana kita sebagai orang percaya harus benar-benar siap menghadapi setiap tantangan, setiap penderitaan yang mau tidak mau harus kita alami. Kita harus siap. Saat ini seperti saya sudah katakan tadi, tantangan yang ada saat ini dengan hadirnya, menyebarnya virus corona saat ini, itu tantangan bagi kita. Seberapa jauh iman kita menghadapi situasi? Adakah ketergantungan kita kepada Tuhan? Atau dengan adanya tantangan ini membuat kita semakin kejut, tawar hati untuk mengikut Tuhan? Tetapi biarlah melalui situasi yang ada saat ini, tantangan yang ada saat ini, membuat kita semakin bergantung kepada Tuhan, membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Karena dengan demikian, ketergantungan kita kepada Tuhan akan memungkinkan kita menikmati kekuatan perlindungan yang luar biasa yang dikerjakan oleh Allah di dalam hidup kita. Situasi ini membuat banyak orang panik, bukan hanya di satu tempat, tapi di seluruh dunia. Manusia panik dengan situasi yang ada saat ini. Tetapi bagi kita sebagai orang yang percaya bahwa situasi yang ada saat ini, pencobaan-pencobaan yang ada saat ini, tidaklah pernah melebihi kekuatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Tuhan memberikan kekuatan lebih dari pencobaan-pencobaan yang kita alami, sehingga kita bisa mampu melewati pencobaan-pencobaan itu, tantangan yang ada. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan semua saudara dimanapun berada saat ini, mari kita melihat, mari kita merenungkan akan makna daripada penderitaan Kristus di dalam hidup kita. Dia sudah berbuat banyak dalam hidup kita. Dia sudah melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kita.
Tetapi seberapa jauh ketergantungan kita, seberapa jauh iman kita kepada Tuhan, itu menjadi tantangan bagi kita, tantangan iman bagi kita. Dan yang ketiga, makna yang ketiga, di dalam ayatnya yang ke-24 dikatakan, sebab Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi, makna yang ketiga bahwa kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus hidup di dalam kebenaran. Sehingga apa yang dilakukan Yesus di dalam hidupnya, penderitaan yang dialami oleh Yesus, memungkinkan kita bisa merefleksikan, merenungkan bahwa itu oleh karena anugerah Tuhan yang dinyatakan kepada kita sebagai orang percaya. Kita harus hidup di dalam kebenaran. Penderitaan Kristus memungkinkan kita sebagai umat Tuhan tetap hidup di dalam kebenaran. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan semua saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita merenungkan akan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Kita mau merenungkan akan penderitaan Kristus di atas kayu salib di dalam hidup kita. Adakah setiap kita yang mampu, yang dapat merefleksikan apa yang dialami oleh Yesus dalam hidup kita? Dia mau rela tergantung di atas kayu salib, menderita oleh karena siapa? Oleh karena saya dan saudara. Dia mau tergantung di atas kayu salib untuk memberikan kehidupan bagi kita, untuk memberikan sesuatu yang luar biasa kepada kita, sehingga kita bisa menikmati keselamatan itu di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan semua saudara dimanapun berada saat ini, mari kita merenungkan betapa besar kasih Tuhan di dalam hidup kita, betapa besar pengorbanan Kristus di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menikmati kehidupan sampai saat ini. Kita boleh menikmati anugerah Tuhan sampai saat ini. Kita masih boleh tetap ada sampai saat ini karena kasih Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, biarlah penderitaan Kristus yang dilakukannya bagi kita membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, membuat kita semakin tergantung dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan semakin nyata, dan nama Tuhan selalu ada di dalam hidup kita. Kita mau hidup kita memuliakan Tuhan. Kita bersyukur kalau kita boleh menikmati anugerah Tuhan dalam hidup. Dan biarlah melalui pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini, kita belajar, kita mau mengambil makna daripada penderitaan Kristus dalam hidup kita, sehingga makna itu dapat kita refleksikan dalam hidup kita, supaya kita melihat bahwa kita sebagai orang percaya menyadari akan kehendak Tuhan. Kita sebagai orang percaya harus siap sedia untuk mengalami penderitaan, dan kita sebagai orang percaya harus hidup di dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan pujian, syukur, hormat kami kepadamu ya Tuhan. Oleh
karena kasih setiamu, anugerah dan berkat-Mu bagi kami, memungkinkan kami pagi hari menikmati berkat Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidup kita. Kami boleh menikmati akan kebenaran firman Allah, yang boleh menguatkan akan iman percaya kami kepadamu. Dan biarlah makna penderitaan Yesus dalam hidup kami boleh kami refleksikan dalam setiap kehidupan kami, membuat kami semakin dekat dengan Engkau, Tuhan. Apa yang kami alami tidaklah sebanding dengan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi itu yang dilakukannya oleh karena Dia mengasihi kami semua. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, yang boleh mengingatkan kami, yang boleh memotivasi kami untuk kami semakin menyadari akan kasih Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terpuji Engkau Tuhan, meteraikan bagian firman Tuhan ini di dalam hidup kami. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam setiap kehidupan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, termulialah Engkau Tuhan, hanya di dalam